Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Icon Official. Bagaimana Sobat Icon? Semoga diberi kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Baik, pada video kali ini di sini kita akan melakukan sebuah review ataupun mengulas sedikit dari laptop dari seri ThinkPad lagi ya. Yang mana ini adalah seri laptop Lenovo ThinkPad L470. Jadi untuk Sobat Ekom, sini kita akan membahas apa sajakah yang ada di Lenovo ThinkPad L470, yang mana ini adalah laptop Core i5 generasi ke-7. Baik, di sini kita akan membahas dulu di bagian atasnya untuk secara tampilan seperti ini ya. Untuk tampilannya juga masih oke. Lalu untuk di bagian keyboardnya dia masih sama pada seri ThinkPad lainnya, di seri X ataupun seri T, seri L dia masih memiliki ciri khas yaitu sebagai ThinkPad, yang mana di bagian center keyboardnya terdapat track point berwarna merah ini. Dan untuk keyboard yang ada di depan kita ini dia adalah keyboard tipe US, jadi sudah cocok digunakan di Indonesia seperti itu. Lanjut, untuk di keyboardnya ini dia masih belum backlight ya, jadi dia masih keyboard biasa tidak backlight. Jadi untuk beberapa varian ada yang backlight dan ada yang selain US ataupun Cina untuk di bagian keyboardnya. Lalu untuk touchpadnya seperti ini, sama di center di bawah space, dan ada klik kanan atas, sama di sebelah sini di bawahnya juga ada kliknya, dan touchpadnya cukup enak seperti ini. Dan di bagian bawah sini terdapat logo Core i5 ya, Core i5 generasi 7. Lalu di pojok sini ada logo ThinkPad, dan untuk tombol powernya berada di pojok sebelah kanan sebelah sini. Jadi seperti itu untuk tampilan dari laptopnya ini. Dan kita akan menuju di bagian layarnya. Untuk layarnya ini dia menggunakan layar 14 in. Untuk layarnya 14 in ini masih panel HD ya, dan memiliki IPS anti glare juga sih untuk si ThinkPad ini. Jadi walaupun dia masih HD ataupun belum FHD, dia masih sudah memiliki anti glare ataupun pencahayaannya cukup bagus di laptop ini. Lalu untuk di bagian atas terdapat kamera 720p dan dibekali dengan mikrofon ya. Dan kemudian untuk bezelnya di kanannya, kanan kiri ini 1 cm-an, dan di atas dan di bawah ini masih tebal, ini sekitar 2 cm untuk bezelnya. Lalu di sini ada karet-karet untuk melindungi layar biar tidak langsung menempel ke keyboardnya. Jadi lebih aman tidak mengecap keyboard seperti itu untuk di bagian layar. Lanjut, untuk bagian atasnya seperti ini, seperti pada umumnya. Di sini ada logo Lenovo, dan juga sini ada logo ThinkPad, dan untuk build up-nya seperti itu ya untuk suaranya. Lalu untuk di bagian kiri kita akan bahas input output yang ada di L470 ini. Untuk di L470 ini di bagian sebelah kiri terdapat jack charger DC yang tipe kotak ya seperti ini. Lalu ada kisi-kisi pembuangan panas prosesor. Lalu ada port USB 3.0 yang support untuk charger device 5 volt. Lalu ada port jack audio combo 3,5 mm. Lalu ada smart card reader di bagian sebelah kiri. Lalu untuk di bagian depan terdapat micro SD card untuk di bagian sebelah kiri ya. Ini micro SD di sebelah sini, ada satu slot di sebelah sini. Lalu untuk di bagian sebelah kanan, untuk di bagian sebelah kanan ini ada port SIM ya. Di sini SIM, lalu ada port 3.0 dual USB 2.0 3.0. Lalu ada port display, mini display di sini. Lalu ada port RJ45 dan ada port VGA, dan ada casing to lock di bagian sebelah kanan. Untuk di bagian belakang bersih seperti ini ya. Dan untuk di bagian bawah seperti ini untuk tampilannya. Untuk di bawahnya, untuk baterainya dia masih baterai eksternal ya.
dan dia menggunakan satu baterai, kalau nggak salah ini satu baterai. Nanti kita akan buatkan video bongkar-bongkar dan optional upgrade yang ada di L470 ini. Lalu di sini masih ada docking, ini untuk baterai eksternal dan juga ada beberapa part kita belum pernah pakai. Lalu ini ada kisi-kisi untuk mengurangi panas. Ini ada biar tidak kemasukan air, untuk keyboardnya langsung ke bawah, dan ini ada speaker bagian kanan kirinya seperti ini. Jadi seperti itu untuk tampilan dari L470 ya. Oke, langsung saja kita akan nyalakan di laptopnya ini. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, sudah nyala. Ini dari atas ini ya. Nah, ini masih kelihatan lah ya. Oke, nah seperti ini. Oke, ini efek kamera mungkin. Baik, seperti ini untuk Lenovo ThinkPad L470. Baik, di sini kita akan bahas dulu untuk spesifikasinya yang ada di L470 ini. Di sini kita akan menggunakan CPU ID untuk mengecek ya. Baik, kita akan cek dulu spesifikasinya. Untuk prosesornya dari L470 ini menggunakan Intel Core i5 generasi 7 ataupun 7300U dengan kode name-nya Kaby Lake ataupun generasi ke-7 dengan maksimum TDP-nya di 15.0 watt dengan soket 1515 FC BGA. Lalu dia menggunakan teknologi 14 nanometer untuk prosesornya, dan dia memiliki soket dual core dan 4 thread untuk di bagian prosesor. Lanjut untuk memorinya ataupun RAM. Memori ataupun RAM-nya dia menggunakan DDR4 8GB dengan dual channel ya. Dia dual channel dengan frekuensi 2366 MHz untuk frekuensi dari memorinya. Lanjut untuk slotnya, untuk memori dari ataupun RAM-nya ini dia menggunakan dual slot. Untuk yang slot pertama menggunakan DDR4 2133 ataupun 1066 MHz dengan kapasitas 4GB dengan merek SK Hynix. Sama untuk yang slot kedua juga sama, DDR4 2133 atau 1066 MHz sebesar 4GB. Baik, lanjut untuk di bagian VGA-nya ataupun graphic card-nya ataupun GPU. Untuk GPU-nya dari L470 ini dia menggunakan Intel HD Graphic 620 dari Intel HD Graphic 620 untuk GPU dari L470 ini. Lanjut kita akan tes juga ini ya, kita akan tes dulu, lalu kita akan band CPU-nya di multicore disk processor ya. Kita akan cek untuk storage-nya menggunakan SSD SATA 2,5 256GB, ini menggunakan SATA ya untuk SSD-nya. Lalu untuk RAM-nya nih dual slot, nanti kita akan buatkan video lain untuk melihat optional upgrade yang ada di L470 ini. Baik, untuk band CPU-nya di single core dia mendapatkan 288, dan untuk multicore di 969,2. Lalu kita akan cek untuk stress CPU-nya. Untuk stress CPU-nya mungkin aku belum select ya. Kita akan bandingkan dengan Intel Core i7
Core i9 ya, 1300 ke terlalu tinggi. Coba kita cari yang sorry. Oke, coba tes bench dulu. Kita select. Nah, ini kita coba akan compare ke Intel Core i7 8700K dengan multi. Oke, kita tes dulu stress CPU. Untuk stress CPU dari L470 ini, semoga terlihat ya, ini tidak pecah untuk kameranya. Untuk multi core di bagian reference ini dia Intel Core i7 segini ya, 673%. Dan untuk multi CPU multinya ya, multi core nya di kita yang di laptop L470 ini dia sekitar di 852%-an. Jadi masih unggul lah ini dari Core i7 generasi 8. Ini Core FF generasi 7, walaupun ini ada serikannya, sebenarnya sudah cukup tinggi harusnya ya, seperti itu. Nah, ini cukup lumayan menguras nih panas. Oke, nah kita sambil tes kamera saja, tidak masalah. Oke, seperti ini. Untuk kameranya seperti ini ya, masih oke juga lah. Kita gunakan sebagai anak kuliahan ataupun tugas-tugas kantoran, masih worth it ya. Untuk kameranya juga masih support seperti itu. Lalu kita akan tes di bagian speaker juga sekalian. Nah, kita tag ya. Ini dengan 67%. Coklat kasih tiramisu coklat lebih harga sultan. Salted karamel peanut butter strawberry. Ya habis. Bulan di kalender aja nggak muat. Susu Cimori rasanya Atas di 80%. Jadi seperti ini. Untuk speakernya juga masih oke lah di seri ThinkPad L470 ini. Oke ya, untuk kurang lebihnya seperti itu dari review singkat dari laptop Lenovo ThinkPad L470 ini. Jadi untuk Sobat Ekom, apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan, dan nanti kita akan buatkan video lain untuk pembongkaran dan juga mengecek optional upgrade yang dapat dilakukan di Lenovo ThinkPad L470 ini. Jadi untuk Sobat Ekom, terima kasih sudah menonton sampai akhir video. Semoga memberikan pencerahan ataupun wawasan yang ingin membeli laptop di harga 3 jutaan ini ya. Kalau nggak salah ini sekitar 3 jutaan untuk pasaran di online ya. Kalau di offline ya tergantung tokonya. Jadi kurang lebih seperti itu. Mungkin Sobat Ekom ingin menanyakan
bisa ditanyakan pada kolom komentar dan kita akan jawab ya. Kita akan jawab kalau tidak terlewatkan seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton and see you next video. Terima kasih.